Hai teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang awal mula terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih awal mulanya terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Walaupun mungkin sudah sering kita dengar sehari-hari ataupun di sekolah, tetapi masih banyak yang belum paham mengenai kolonialisme dan imperialisme secara lengkap. Awal mula munculnya kolonialisme dan imperialisme, pada mulanya ada kota yang bernama Konstantinopel. Kota ini merupakan kota dagang yang strategis. Banyak barang-barang dari Asia seperti sutra hingga rempah-rempah yang masuk ke Eropa. Pada tahun 1453, Konstantinopel yang awalnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur jatuh ke tangan Turki. Kaisar tersebut membuat aturan yang memberatkan para pedagang Eropa, seperti pajak tinggi hingga mengakibatkan sebagian orang tidak bisa berdagang. Padahal di masa itu rempah-rempah sangatlah tinggi nilai jual di Eropa. Akibatnya, para pedagang kesulitan mendapat pasokan barang dari Asia. Orang Eropa akhirnya berpikir untuk langsung mencari ke sumbernya. Orang Eropa mulai menjelajah samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya ke Nusantara. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time. Pun pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia, yang artinya adalah pemukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan yang besar dibandingkan negara-negara lain. Contohnya, negara Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia. Adapun Belanda yang menguasai wilayah Indonesia dan negara lainnya. Jenis-jenis kolonialisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, kolonialisme eksploitasi, yaitu menguras habis sumber daya daerah jajahan. Dan yang kedua ada kolonialisme penduduk, yaitu kolonialisme yang dilakukan dengan mengusir penduduk lokal di suatu wilayah. The United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead. And I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism. Sedangkan imperialisme berasal dari bahasa Latin yaitu imperer, yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dan negara lain yang bertujuan untuk menguasai dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan negara yang dikuasai. Jenis-jenis imperialisme ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan waktu dan tujuan. Berdasarkan waktu dan tujuan dibagikan pula menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Sedangkan jenis-jenis imperialisme berdasarkan tujuan juga dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme politik dan imperialisme ekonomi. Nah, untuk perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme, yaitu kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sedangkan imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain. Terus, apa sih tujuan dilakukannya kolonialisme dan imperialisme? Tujuan menjelajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikerok sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Ternyata ya guys, kolonialisme dan imperialisme itu berdampak buruk loh. Terdapat negara-negara yang dikuasai, sehingga banyak kerugian yang dialami ketika negara-negara penguasa itu berhasil melancarkan serangannya.
Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa.